Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayo ikhwah wal akhwat azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Kitabus Shaum dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath siyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa raq'atay duha wa an utira qabla an anam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku wasiat tentang 3 perkara. Memberi wasiat untuk melakukan 3 perkara. Puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat salat duha, dan hendaknya aku melaksanakan witir sebelum aku tidur. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Abu Hurairah. Di sini Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah, kekasih beliau, orang yang sangat dekat dengan beliau, yang ada di hati beliau, memberikan wasiat kepada Abu Hurairah untuk melakukan 3 perkara. Apa saja? Pertama, hendaknya dia, Abu Hurairah, melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan. Lalu kedua, wasiat kedua, hendaknya Abu Hurairah menjaga 2 rakaat salat duha. Lalu ketiga, hendaknya Abu Hurairah melaksanakan salat witir sebelum tidur. Nah, inilah 3 wasiat yang disampaikan Rasulullah. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Ini tidak ditentukan tanggalnya berapa, tapi yang afdal ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14, 15. Nah, ini paling baik ya. Tapi kalaupun selain tanggal 13, 14, 15 boleh juga. Yang penting dalam sebulan ada 3 hari yang digunakan untuk berpuasa. Yang kedua, salat duha. Salat duha yaitu salat yang dikerjakan di waktu duha, ketika matahari meninggi setelah terbit, kurang lebih kalau waktu sekarang itu sekitar 15 atau 20 menit setelah matahari terbit ya. Dan waktu akhirnya sama juga, 15 atau 20 menit sebelum matahari berada di tengah, sebelum tergelincir, sebelum masuk waktu zuhur. Dan sholat duha minimal 2 rakaat, batasan minimalnya, yang paling banyaknya tidak ada batasannya, mau 20 mau berapa silahkan. Lalu wasiat ketiga, Rasulullah mewasiatkan Abu Hurairah untuk sholat witir sebelum tidur. Kenapa sholat witirnya sebelum tidur? Kenapa Rasulullah tidak mewasiatkan untuk sholat witir di akhir malam? Karena Abu Hurairah di sini adalah orang yang sibuk belajar menghafalkan hadis Nabi sampai larut malam. Seandainya Abu Hurairah tetap diperintahkan untuk witir di akhir malam, sangat besar kemungkinan akan apa? Tertidur, karena dia belajar sampai malam. Misalnya dia belajar sampai jam 12 lewat lalu tidur. Nanti tahu-tahu bangun sudah ada subuh, tidak sempat witir. Makanya Nabi mengarahkan, membimbingnya untuk witirnya sebelum tidur. Nah, ini makna hadis tersebut. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, hendaknya seorang muslim memberikan bimbingan dan arahan kepada saudaranya seiman agar menjadi orang yang baik. Hendaknya seorang muslim memberikan arahan dan bimbingan kepada saudaranya seiman agar menjadi sosok yang lebih baik. Contohnya dalam hadis ini, Abu Hurairah dibimbing oleh siapa? Rasulullah, dengan menggunakan wasiat. Beliau memberi wasiat kepadaku. Kalau wasiat itu artinya pesan yang penting, bukan pesan biasa. Nah, ini ya, hendaknya kita menyaksikan ada saudara kita yang butuh bimbingan, kita bimbing. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, disyariatkan puasa 3 hari dalam sebulan. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu sama seperti puasa dahar sepanjang masa. Lalu faedah berikutnya, disyariatkan sholat
sholat duha disunahkan, bukan cuma disyariatkan, disunahkan, walaupun terus-menerus. Ya, karena memang ada pendapat ulama yang menyatakan sholat duha tidak dianjurkan terus-menerus. Yang benar dianjurkan terus-menerus. Dalilnya apa? Ini. Karena Abu Hurairah dalam riwayat lain menyebutkan, saya tidak akan meninggalkan wasiat Rasulullah tersebut sampai saya mati. Artinya terus-menerus atau kadang-kadang? Terus-menerus. Jadi disyariatkan sholat duha terus-menerus. Hari ini sholat duha, besok sholat duha terus sampai meninggal. Lalu faedah berikutnya, disyariatkan untuk sholat witir sebelum tidur. Dan ini tidak bertentangan dengan anjuran Nabi sholat witir di akhir malam. Karena hadis Nabi ini yang sekarang ini ditujukan kepada orang yang sibuk bekerja atau sibuk belajar sampai akhir malam. Kalau dia witirnya diarahkan untuk akhir malam, sangat besar kemungkinan terlewat witir. Adapun orang yang sanggup tidur, sanggup untuk bangun di akhir malam, maka yang paling baik baginya witirnya di akhir malam, bukan sebelum tidur. Lalu faedah terakhir yang terkait dengan hadis ini, hendaknya seorang memberikan nasihat sesuai dengan keadaan si orang yang hendak dinasihati. Hendaknya seorang memberikan nasihat bimbingan sesuai dengan keadaan orang yang akan dinasihati. Ya, artinya begini, antara satu orang dengan orang lain beda keadaan. Dalam hadis ini Nabi memberikan wasiat kepada Abu Hurairah, puasanya cuma 3 hari dalam sebulan, sholat duha dan witirnya sebelum tidur. Dalam hadis lain Nabi menyarankan untuk witirnya di akhir malam. Nah, ini artinya apa? Di sini beliau memberikan nasihat disesuaikan dengan keadaan orangnya. Kalau orangnya ahli ibadah, disarankan untuk perbanyak ibadah. Kalau orangnya ahli ilmu, disarankan untuk menggunakan waktunya untuk mencari ilmu. Kalau orang yang punya kekuatan, disarankan kekuatan fisiknya untuk jihad. Maka Bapak, sering kita dapat hadis, sering baca hadis Nabi. Nabi ditanya tentang apa amalan yang baik, beliau menjawab sholat pada waktunya. Dalam riwayat lain ditanya apa amalan yang baik, iman dan jihad. Loh, kok beda-beda? Di sini dinyatakan yang paling baik salat pada waktunya. Dalam hadis lain, amalan yang baik adalah jihad. Nah, kata para ulama, kenapa Rasulullah bisa beda memberikan nasihat? Disesuaikan dengan keadaan orang yang dinasihati itu. Ya, mudah-mudahan jelas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.